Oke, kita mulai bahas bareng-bareng ya. Nomor 1. Silakan. Yuk, kalau udah dapat silakan. Ini sama-sama genap. Bisa dibagi 2. Ayo, ada yang udah? Kalau persamaan kedua, kita bagi 2 juga. Ya. Jadi PRP. RP atau PR ya. PR dikurang PQ sama dengan 3. Ayo, udah dapat? Kita jumlahkan. Ini dapat? Kalau kita jumlahkan, gimana? Min 8 ya, Pak? Yep. Iya, ini bisa yang sama PR sama min PR saling menghilangkan ya. 1 plus 1 min. Jadi QR dikurang PQ jadi 8 ya. Yang ditanya lawannya ya. Jadi tinggal dikali min 1 aja ya. Dikali min 1. Jadi PQ min QR ya. Jadi min 8. Ya. D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 2P pangkat 3 min 19 sama dengan 109. P-nya 5P kuadrat ditambah 3P sama dengan 92. Hubungan antara P dan Q.
Min 19 ya? Yang apa? C? C ya? Oke. Min 19-nya kita pindahkan ruas ya. Jadi 2P pangkat 3, 109 ditambah 19. Jadi 128 ya. Sama-sama kita bagi 2. Jadi P pangkat 3-nya jadi 64. Maka P-nya jadi 4 ya. Kalau P-nya 4 kita masukin ke tabel. 5 dikali 4 kuadrat ditambah 3 dikali 4. Q-nya 92. 4 kuadrat 16 kali 5 jadi 80. Ditambah 12. Ini 92 ya. Berarti P dan Q sama ya. Ya, yang C. Ada yang kurang jelas? Ya, Jelas, Pak. Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Ini kata kuncinya tidak memiliki solusi ya. Jadi persamaan pertama, kamu samain koefisiennya dengan yang X-nya ya. 3/2 dikali berapa nih biar jadi 4 ya. Berarti kan 2/3-nya pindah ruas ya. Berapanya misalnya N ya. N-nya berarti 4 dikali, ini dibalik ya, pindah ruas. 2/3. Jadi 8/3. Jadi persamaan pertama, kamu kali 8/3 biar koefisien X-nya sama. Ada yang dapat? Koefisien X-nya 8/3 dikali 3/2, 4X ya. Yang koefisien Y-nya kan 9/4 dikali 8/3 Y ya. Konstantanya 5 dikali 8/3. 8 dibagi 4, 2. 9 dibagi 3, 3. Nah, jadi 4X ditambah 6Y, ini 40/3 ya. Koefisien X-nya udah sama persamaan yang kedua ya. Nah, tinggal koefisiennya yang disamain ya. Di sini 6, di situ min 3P. Min 3P berarti sama dengan 6. Berarti P-nya adalah 6 dibagi min 3, min 2. Jadi ini min 2 ya. Min 2 lebih besar dari min 3. Berarti Q lebih besar dari P ya. Kenapa nggak ada solusi? Ya kalau misalnya di sini 4X, yang satunya plus 6Y sama dengan 40/3. Sini juga sama 4X plus 6Y ya. Tapi satu lagi 9.
Ini koefisiennya sama, menghasilkan konstanta yang berbeda. Makanya ini nggak ada solusi ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ani Biacika kini mengumpulkan buku untuk membuat perpustakaan mini. Jumlah buku Ani dan Bia 4. Ani tambah Bia 4. Bia tambah Cika 6. Cika tambah Dini 8. Ayo, ditanya yang P-nya jumlah buku Ani, Bia, Cika, Dini. Ya. Satu menit 20 detik. Satu setengah menit lebih. Yuk coba jumlahin aja semuanya dulu ya. Kalau dijumlahin semua gimana? A-nya ada 1. B-nya sama C-nya ada 2. Ya. B sama C-nya ada 2. 2B tambah C. D-nya ada 1. 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 ya. Lihat di persamaan kedua, B tambah C-nya 6. Berarti yang ini 6 ya. Nah, 2 dikali 6, 12. Ya. Kalau 12-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti A tambah D-nya 18 dikurang 12 ya. 18 kurang 12 atau 6 ya. Yang ditanya A tambah B tambah C tambah D ya. Nah, A tambah D-nya udah ada 6 ya. A tambah D-nya 6. Ya kan? Terus B tambah C-nya juga 6 ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D jadi 12. Berarti 12 nih. Berarti hubungan P dan Q, P lebih besar dari Q. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu-ragu tanya ya. Kalau diam berarti saya nggak paham. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kuadrat dari penjumlahan ini ya. Berarti penjumlahan ini hasilnya tadi dikuadratkan ya. Kalau kita jumlahkan, berarti kan penyebutnya kita samakan ya. Ini 6. Terus kita kali silang. 2 dikali X, 2 dikali min 2Y. Lalu 3 dikali 2Y, 3 dikali min X. Nah, hasilnya kita kuadratkan ya. Penyebutnya 36 semua ya. Kita hitung yang pembilangnya aja. 2X dikurang X. X min 4 tambah 6 plus 2Y. Kita hitung pembilangnya aja ya. Depannya X kuadrat, belakangnya Y kuadrat ya. Tinggal hitung tengahnya. 2 kali A kali B ya kan. 2 kali 2, 4 kali X kali Y.
Yang tengahnya 4XY plus yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ada yang salah nggak nih? Oh, ini salah nih ya. 3 dikali min X. Min 3X ya. Ini min 3X. Ini berarti min X nih ya. Min X. Berarti tengahnya bukannya plus ya. Karena ini min X. Berarti min 4XY ya. Jadi bukan yang ini. Tapi yang P ya. Ini tadi 3 dikali min X ya. Harusnya min 3X. 2X dikurang 3X. Ini min X ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ke materi bilangan bulat. Bulat pecahan pangkat. Bilangan bulat yang paling mendekati bentuk ini. Ya, silakan. Ada yang dapat? Dari yang paling belakang dulu. Akar 144? 12. 12 ya. Kalau 12 ditambah 13? 25. 25 ya. Akarnya dari 25 5. jadi 5 ya. Nah, akar 21 tambah 5. Yang ditanyakan bilangan bulat yang paling mendekati. Jadi mendekati akar berapa? Ini kan 26. Kalau 26 nggak bulat ya. Yang bulat akar berapa? 25 ya. Jadi mendekati 5. Jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari 3X min Y dikurang akar dari 4X kuadrat min 4XY tambah Y kuadrat. Yang ditanya bentuk sederhana ya. Yang dalam akar jadikan kuadrat sempurna ya. Nah, apa nih yang dikuadratkan? Kalau min berarti si min ya. Ada yang dapat? Akar dari 4X kuadrat itu 2X. Akar dari Y kuadrat Y. Akar sama kuadratnya bisa dicoret ya. Ayo, jadi gimana? Sama dengan 3X min Y min 2X ya. Min ketemu min jadi plus ya, plus Y. Min Y-nya bisa dicoret sama plus Y. Jadi 3X dikurang 2X, X. Jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke.
Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui ada selisih pecahan dalam variabel X. Ditanya nilai ini, nilai B min A. A-nya koefisien X pada pembilang, B-nya konstanta pada penyebut. Jadi bisa fokus ke A dan B aja ya. Contoh yang B, yang paling gampang nih yang B kan. Konstanta di penyebut. Ini kan kita samakan penyebut, berarti kita kalikan ya. Jadi B-nya tinggal dikali. 3 dikali min 2. 3 dikali min 2. Itu min 6. Nah, untuk cari pembilang, kan dikali silang ya. X plus 1 dikali X min 2 dikurang X plus 3 dikali X plus 3 ya. Nah, gitu. A itu konstanta X. Konstanta X berarti kita nggak perlu cari X kuadratnya atau konstanta kali konstantanya ya. Untuk dapetin konstanta ini di jumlah ini ya. 1 dikurang 2 ya. Jadi min 1. Yang ini 3 tambah 3. 6 ya. Ada minus. Berarti min 6 ya. Min 1, min 6. Jadi min 7. Ini nilai A-nya ya. Yang key adalah, ini bukan nilai B min A ya. Ini bisa dicoret nih ya. Key-nya B min A. Ya. Key-nya B min A. Berarti B-nya min 6 dikurang min 7. Min kemudian jadi plus ya. 7 kurang 6, 1. Berarti key-nya 1. Akibatnya key lebih besar dari P ya. Jadi jawaban yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita ke soal berikutnya. Benny membelanjakan uang yang diberikan ayahnya di suatu toko. Benny beli baju menggunakan 2/7 dari uangnya. Lalu dia membeli celana menggunakan 2/3 dari uangnya. Jika sisa uangnya 5X, maka jumlah uang mula-mula berapa nih? Yuk. Sisa itu kan 1 dikurang yang digunakan ya. Yang digunakannya kita jumlahin. 2/7. Ada yang dapat? Dikali mula-mula deh ya. Itu sisanya 5X. Yang ditanya M ini mula-mula. Yang dalam kurung bisa kita samakan penyebutnya ya. KPK dari 7 dan 3 itu 21. 1 itu kan 21 ya. Per 21. Dikurang kali silang 2 kali 3, 6 ditambah 7 kali 2. 14 ya. 6 ditambah 14 itu 20.
dikali M sama dengan 5X ya. 21 dikurang 21 ya. Ini 1. Jadi mula-mulanya 21 kali sidang ke atas aja ya. 21 dikali 5X. 5 kali 20 100 ditambah 5 kali 1 5. Jadi 105X. Yang A. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Yuk, silakan. Mulai. Buat ngingetin lagi, 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. 2 kotak dikurang 1 kotak, jadi 1 kotak ya. Ini jadi hasilnya 2 pangkat 2. Jadi ini dikurang ini hasilnya ini ya. Ada yang dapat? P lebih Q ya, Pak. Apa? Yang A. A. Kamu dapat P-nya berapa? 128. 128. Yep. Ya, 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat 9 pakai cara yang ini ya. Hasilnya 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 dikurang 2 pangkat 8, hasilnya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 dikurang 2 pangkat 7, hasilnya 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 itu 2 dikali 2 pangkat 6 ya. 2 dikali 64, 128. Ya, ini 128. Berarti P-nya lebih besar dari Q. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, pola gambar. Ya, ada yang dapat?
B bukan, Pak. Bravo. 75. Yap. Polanya gimana? Yang 14 kali 8 dikurang 37. 14 kali 8 dikurang 37. Berarti yang atas tadi 6 dikali 13 dikurang 24 ya. 78 dikurang 24. 54. Ya. Berarti ini 14 kali 8, 80 tambah 32. 112 dikurang 37 ya. Dua ini 75 ya. Oke. Ya, yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Yang X itu di posisi 168 ya. 168 itu gimana? Berapa, Gi? Itu Pak, 14 tambah 7 dikali 8. 1132 ya? Yoi. 14 ditambah 7 dikali 8. 21 kali 8. Ya. Berarti 14 tambah 7 ini tambahin ya. Berarti ini tambahin nih. 13 ditambah 9 dikali 6. 22 dikali 6. 120 tambah 12. Ya, 132. Sip. Lanjut. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X di posisi 36. Dua 24 bukan, Pak. 24. Bukan. Benar. Gimana polanya? 16 per 12 dikali 27. Jadi 16 kali 27 gitu ya? Iya. Per 12. Oke, 12 itu kan 4 kali 3 ya? Nah, 16-nya dibagi 4. 4. 27 bagi 3, 9 ya. 4 kali 9, 36. Betul ya?
Jadi 16 yang bawah dikali yang atas ya. 20 dikali yang atasnya 18. Dibagi 15 ya. Nah 15-nya itu 5 dikali 3 ya. 20 dibagi 5, 4. 18 dibagi 3, 6. Jadi 4 dikali 6 itu 24. Ya, yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Ayo, dia udah dapat. Tujuh puluh dua. Bisa 6 kali 12. Bisa juga 4 kali 18. Bisa juga 3 kali 24. Satu menit 40 detik. Yuk, ada yang udah dapat? Dua menit. Yuk, mana dari 3 pilihan ini? Apa? G? 3 tambah 6 tambah 7 dikali 8. Berarti ini pengali gitu ya? 6 Iya. kali 3 tambah 4 tambah 5. 6 dikali 12. Ya, betul ya. Ini 8 dikali 3 tambah 7 tambah 6. Berarti 8 dikali 10 tambah 6. 16 ya. 80 tambah 48. 128. Ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. X itu 8. 8 itu gimana?
Ini saling berkelipatan. Yang ini saling berkelipatan. Pakai penyederhanaan ya. Tiga ya? 3. Iya. Ya, 3. Betul. Polanya gimana? 32 kali 21 dibagi 14 kali 16. Mantap. 32 kali 21. 6 kali 14. Ya. Nah, ini sama-sama dibagi 7 ya. 3 sama 2. Kalau 32 ini 6 dibagi 3 jadi 2 ya. 32 dibagi 4 ya. Ini kan 2 sama 2, 4. Ya, betul 8 ya. Jadi yang ini dikali dibagi sama yang ini ya. 18 dikali 15 dibagi 9 dikali 10. Ya. Jadi 15 ini bagi 5, 3 sama 2 ya. 9 kali 2, 18 nih. Ya, 18. Jadi hasilnya yang ini, 3 ya. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, pola bilangan. Mulai. Dua 29, 23, 51, 107. Bilangannya naik terus nih ya. Yuk. $219. 219. Gimana polanya? Tambah 7, 7, 14, 14, 28, 28, berarti kali 2 ya? 56. 56, terus kali 2 lagi ya? 112 ditambah 107. 219. Ya, yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Sekarang makin kecil nih ya. 21, 11, 3. Min 3. Min 3. Gimana polanya? Min 14. Min 14. Min
Ini 12. Min 10 ya. Ini min 8, di sini kurang 6 ya. Jadi 3 dikurang 6 itu min 3. Ya, yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 6 min 4 min 1 4 X 22 35. Wah, ini ada yang turun tapi ada yang naik ya. Turun naik. Turun naik. Oh, sorry, ini bukan 6 nih, min 6 ya. Nah, oh, berarti naik terus ya. Naik terus, sorry. Di 11, Pak. 11. Gimana polanya, Gi? Tambah 2, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Bilangan prima. Bilangan prima ya. Ini 11, ini 13. Berarti si X itu 4 ditambah 7 ya. 4 tambah 7. Ya, 11. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 1, 8, 1, 7, 3, 5, 3, 1, X 68. Nih, yang kelihatan 7 ke 35 ya. Dikali 5. Ke 5 ke 31 berkurang 4. Nah, ada yang dapat polanya? 34, Pak. 34. Gimana, Gi? Kali 8 kurang 7 tambah 6 kali 5. 8 Itu terus. kurang 7. Ini tambah ya? Iya. Tambah 6. Berarti polanya kali kurang tambah ya? Ini tambah. Berarti ntar kali lagi ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya. Jadi si X itu 31 nih tambah 3 ya. Jadi 34. Ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke jelas ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Berapakah jumlah 30 bilangan ganjil pertama? 1 tambah 3 tambah 5. Ayo, ada yang masih ingat rumusnya?
boleh pakai rumus barisan aritmetika atau ada rumus yang lebih praktis lagi mungkin kalau masih ingat. Kalau aritmetika, Sn sama dengan N per 2. 2 kali A ditambah N min 1 kali beda. Ya. Kalau suku terakhirnya udah diketahui, A ditambah UN. Ya. Atau ada cara yang praktis lagi, ayo silakan. Ada yang Yang dapat? D, Pak. Delta apa Bravo? Delta. Ya, kamu pakai yang mana caranya, Gi? Yang itu bukan, Pak. Yang itu tuh yang mana? Yang itu yang mana? Jadi, Pak. Kamu dapat dari mana? Ayo, saya nggak kelihatan yang itu yang mana. Hah? Kamu pakai rumus yang di kotak ini atau pakai cari cara lain? Tadi pakai cara lain pertama, terus kan nggak yakin pakai cara yang ini, tapi hasilnya sama. Tapi lupa. Nah, pakai cara itu yang mana? Sebutin. Lupa, Pak. Lupa. Oke, kalau pakai cara ini tinggal dimasukin ya. N per 2, 30 per 2, 2 dikali 1, 30 berarti 29, kali bedanya 2. Ini jadi 30 kali 2 ya. 30 kali 2. 2 yang tercoret, jadi 30 kali 30, 900 ya. Atau S ganjil pertama, itu N kuadrat ya, kalau ganjil. Masih ingat nggak nih ya? Kalau S ganjil pertama, N kuadrat. Kalau genap, gimana kalau genap? Nah, kalau genap, misalnya 2 tambah 4 tambah 6, dan seterusnya ya. Ini bisa pakai, kan kalau 2, ini 2 suku, 6. 2 kali 3. Berarti kalau S genap pertama, N dikali N plus 1 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Heri bekerja selama 7 hari di sebuah perusahaan X. Ia mendapatkan upah harian yang bertambah 15.000 dibanding hari sebelumnya. Jika total upah 3 hari terakhir lebih besar 25.000 dibanding total upah 4 hari pertamanya, maka gaji Heri di hari pertama itu berapa? Ini ada 4 hari pertama, 3 hari terakhir. Kalau penambahannya tetap, berarti jadi barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu apa sih? UN-nya A ditambah N kurang 1 beda. Hampir 2 menit. Ini kan berarti
A, terus A tambah beda, A tambah 2 beda, A tambah 3 beda. Ya, 2 menit. 4 suku pertama, yang pertama kan A, dianggap A deh ya. A tambah beda, A tambah 2 beda, A tambah 3 beda. Ini A-nya ada 4 ya. 4A. Bedanya 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 6 beda ya. Yang 3 suku terakhir, A-nya berarti ada 3 ya. 3A. Bedanya kan sini 4 beda, 5 beda, 6 beda ya. Kalau ditambahin, jadi 15 beda ya. Nah, total upah 3 hari terakhir ya lebih besar 25.000. Berarti kalau ditambahin 25.000 ya itu sama dengan total 3 hari terakhir. Ini 4A, ini 3A ya. 3A-nya pindahin ke kiri ya. Jadi A ya. Lalu ini 6B, ini 15B. 15 kurang 6B jadi 9B ya. 25 pindah kanan ya. Min 25. Terus gimana nih? Kan hari 15.000 ini bedanya ya. 15.000. Jadi kita tinggal kaliin aja 9 dikali 15. Dikurang 25. 90 tambah 45. Jadi 135. Dikurang 25. Berarti gaji pertamanya jadi 110.000 ya. Yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyak daerah pada barisan lingkaran berikut memiliki pola tertentu. Kayak ini satu pola lingkaran satu ini ada berapa daerah? 1, 2 ya. Yang pertama itu 2. Yang kedua 1, 2, 3, 4. Ya, dan seterusnya. P, banyak daerah pada lingkaran ke-6. Yang C, Bu. C, P sama dengan Q. Polanya gimana nih polanya nih? Yang ketiga ada berapa daerah ya? Yang ketiga itu ada 7. 7 ya. Nah, udah dapat belum polanya? Oh, udah. Gimana? 2 ke 4 tambah 2. Ini 4 berarti ke 7 2 tambah 3. tambah 2. Yang ini 4 ditambah Lutfi keluar 3. tambah 3 ya. Nah, berarti yang keempat 7. 7 ditambahin 7 tambah 4 ya. Nah, tambah kan ini 4. tambahnya, ini kan tambahnya sama ini nih ya. Iya nggak? Iya. Jadi 7 tambah 4 itu 11 ya. Yang kelima 11 ditambah 5 ya. 5. 16. Yang ke-6 16 tambah 6. 22. Ya, berarti P-nya 22. Akibatnya P sama dengan Q ya. Yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Untuk mengisi kegiatan selama masa
pandemi COVID-19, Ratih setiap hari mengamati tinggi tanamannya. Pada pengamatan hari pertama, pada pengamatannya nih hari pertama nggak ada nih. Ya. Tinggi tanaman pada hari kedua adalah 2. Ya. Berarti suku keduanya deh 2 ya. Dan pada hari keempat adalah 3/9. Perubahan tinggi tanaman membentuk barisan geometri. Ya, P itu tinggi tanaman pada hari pertama. Berarti P-nya adalah suku pertama ya, atau A. Membentuk barisan geometri ya. Ingat barisan geometri itu UN A kali R pangkat N-1. Ya. Jadi U4 itu A kali R pangkat 3. Ya. U2 A dikali R. Tinggal dibagi aja ya. Suku keempat dibagi suku kedua. Yuk, ada yang dapat? Suku keempat. P lebih Q ya, Pak. P lebih? Dapat berapa P-nya? P-nya 3/2. 3/2. Atau 1,5 ya. P lebih besar dari Q ya. Oke, suku keempat dibagi suku kedua. Ya. Jadi AR pangkat 3 dibagi AR ya. Nanti A-nya bisa coret. Ini jadi R kuadrat ya. Jadi R kuadrat. Nah, suku keempatnya kan yang ini 35/9 ya. Jadi pecahan biasa aja ya. 3 kali 9, 27 ditambah 5. Jadi 32/9 ya. Ini 32/9 dibagi R. Atau dikali setengah boleh ya. 32 dibagi 2 itu 16. Ya. Berarti R-nya akar dari 16/9. Plus minus 4/3. Ya. Tapi karena ini makin besar, makin tinggi kan dari 2 ke 35/9, yang kita gunakan yang plus ya. 4/3. Berarti R-nya, nyari A-nya gimana? Kan ada AR nih ya. AR-nya 2. AR dibagi R. Kan jadi A ya. AR itu suku kedua ya. 2 dibagi R-nya 4/3. Dibagi 4/3 atau kita balik jadi dikali 3/4 ya. Sama-sama kita bagi 2, ini 3/2. Atau A-nya adalah 1,5. Nah, setengah sama sepertiga lebih besar setengah ya. Jadi P-nya lebih besar dari Q yang A. Ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Urutan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti yang makin turun ya. Itu yang tepat yang mana? Delta, Pak. Delta. Oke. Ini bisa kamu buat jadi desimal atau dijadiin per 100 ya. Tapi fokus ke pembilangnya aja ya. Kayak ini 133. Fokus ke pembilangnya ya. 133, 5 per 4 kalau jadiin 100 kali 25 per 25 ya. 5 kali 25, 125. Ini 75 per 100. Ini sama dikali 25 per 25. Ya, ini makin kecil ya. Yang delta. Ada yang kurang jelas? Oke, ke soal yang jelas ya. Ke soal yang terakhir. Epi. Bayu sedang memotong kertas. Semula ia memotong selembar kertas menjadi 4 bagian. Dari 1 jadi 4. Untuk memotong selembar kertas menjadi 4 bagian diperlukan 2 kali pengguntingan. Kemudian salah satu bagian dipotong lagi menjadi 4. Nah, dari yang 4 ini salah satu bagiannya ya dipotong lagi jadi 4. Jadi dari yang 4 bagian itu ya cuma 1 aja yang dipotong jadi 4 ya. Yang ini 3 tetap ya. Jadi yang kedua, potongan yang kedua itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti berikutnya juga begitu ya. Cuma 1 bagian yang dipotong jadi 4. Jadi yang ini 4 dikurang 1. 1 bagian itu jadi 4 gitu ya. 3 ini kan 7. 7 dikurang 1. Yang 1 bagian jadi 4 gitu ya. Yuk. Ada yang dapat? Ini
tambah 3 ya. Jadi membentuk barisan aritmetika. Berapa UN-nya? UN pakai rumus bedanya kan 3, berarti 3N ya. Suku pertamanya 4. 4 dikurang beda, 4 dikurang 3 plus 1. 3N tambah 1, 145. Berarti 3N, 145 dikurang 1, 144. Berarti N-nya 144 dibagi 3 ya. 14 kita bagi 3, 4 ya. Sisa 2. 24 dibagi 3, 8. Jadi setelah 48 kali pemotongan. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas? Nggak ada yang tanya lagi? Ya. Oke. Nanti setelah ini boleh minta langsung WA saya ya, kan ada nomor di grup ya. Buat minta modul dan link pembahasan ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup pembahasan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.